Halo teman-teman, dari grup 855 mengadakan event Mix Parley minimal stake event 30.000, 50.000, dan 100.000. Untuk informasi lebih lanjutnya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, 5 rekomendasi tim yang akan bertanding di malam 22 sampai 23 Agustus. Dari yang pertama, AS Roma melawan Cremonese dari kompetisi Serie A Italia. AS Roma yang dilatih oleh Jose Mourinho mampu mendapatkan trofi dan juga mendatangkan pemain bernama Dybala dan juga Matic untuk memperkuat penyerangan mereka ya teman-teman. Oke, jika kita analisa dari kedua tim, dari tim AS Roma memiliki 3 pemain yang cedera, sedangkan tim Cremonese 1 pemainnya mendapat kartu merah. 5 laga terakhir AS Roma 3 win, 1 lose dan 1 draw, sedangkan Cremonese 3 kali win dan 2 kali lose. Head-to-head pertama mereka selama 5 kali terakhir sangat dominasi oleh AS Roma dengan AS Roma win 3 kali dan draw 2 kali. Namun pertemuan mereka terakhir bertemu pada tahun 1996 dan menurut saya tidak bisa dijadikan acuan. Dari segi peringkat pun AS Roma sementara menduduki peringkat ke-9 sedangkan Cremonese berada di posisi ke-17, namun keduanya baru bermain 1 kali sedangkan yang berada di posisi pertama sampai ke-7 sudah bermain 2 kali. Jadi kesimpulannya, untuk pertandingan ini saya cukup merekomendasikan untuk memegang tim AS Roma dengan memberikan handicap 1/4 bola kepada tim Cremonese dengan perkiraan skor berada di over 2,5 gol. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan mempertemukan klub Sampdoria melawan Juventus. Pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Sampdoria, sedangkan Juventus saat ini memiliki pemain yang cedera, Chiesa, Di Maria, dan juga Pogba dari pemain inti mereka, dan juga ada 3 pemain sisanya. Oke, dari segi peringkat saat ini Juventus menduduki peringkat 8, sedangkan Sampdoria menduduki peringkat ke-18, namun keduanya baru bermain 1 kali sedangkan kebanyakan dari klub lain sudah bermain 2 kali. 5 laga terakhir Sampdoria 2 win, 2 draw dan 1 lose, sedangkan Juventus 2 kali win, 2 lose dan 1 kali draw. Dari pertandingan perdana Juventus mampu menang atas Sassuolo dengan skor 3-0, sedangkan tim Sampdoria pertandingan perdana mereka kalah atas Atalanta bermain di kandang sendiri dengan skor 2-0. Head-to-head pertama mereka selama 5 kali terakhir Juventus win 5 kali berturut-turut baik pertandingan kandang maupun tandang. Meskipun Di Maria dan juga Chiesa cedera, namun dari lini serang Juventus masih memiliki pemain lini serang yang bagus ya teman-teman, terutama striker mereka Vlahovic dan juga Mosakin. Oke, dari kedua tim saya cukup merekomendasikan untuk memegang tim Juventus dengan memberikan handicap 1/2 bola kepada tim Sampdoria. Jika teman-teman ragu, mohon dikoreksi kembali untuk pertandingan ini. Oke, next kita berlabuh di kompetisi Liga Swedia Allsvenskan yang dimana mempertemukan klub Sirius melawan Häcken. Dari tim Sirius memiliki 2 pemain yang cedera, sedangkan Häcken 3 pemainnya cedera dan dipastikan absen di pertandingan ini. Untuk saat ini Häcken menduduki peringkat kedua dengan 38 poin, sedangkan Sirius berada di peringkat ke-9 dengan 25 poin, namun keduanya baru bermain 18 kali. Jadi dari tim Djurgården berada di peringkat pertama dengan sudah bermain 19 kali, tidak menutup kemungkinan setelah Häcken menang akan berada di posisi pertama kembali. Oke, 5 laga terakhir Sirius 2 win, 2 lose dan 1 kali draw, sedangkan tim Häcken 3 kali win, 1 draw dan 1 lose. Head-to-head pertama mereka selama 5 kali terakhir Sirius win 2 kali, Häcken win 1 kali dan 2 kali berakhirnya seri. Dengan pertemuan terakhir pada tahun ini Häcken dimenangkan oleh Häcken dengan skor 4-3. Nampaknya tim Häcken baru atau tahun ini bermain sangat bagus ya teman-teman. Dengan pertemuan terakhir mereka mampu dimenangkan oleh Häcken. Jadi kesimpulannya, untuk pertandingan ini saya cukup yakin untuk memegang tim Häcken dengan memberikan handicap 1/2 bola kepada tim Sirius, atau jika teman-teman ragu bisa mengambil di over 2,3/4 gol. Oke, next di pertandingan mempertemukan Vissel Kobe melawan Jeonbuk dari kompetisi AFC Champions League. Dari tim Vissel Kobe merupakan klub yang berasal dari Liga Jepang yang dimana mereka saat ini terpuruk di posisi ke-16, sedangkan Jeonbuk merupakan klub yang berasal dari Korea dan merupakan klub besar yang saat ini berada di peringkat kedua di kompetisi Liga Korea. Oke, jika kita analisa dari kedua tim tidak ada dikabarkan pemain yang mengalami cedera, sedangkan 5 laga terakhir Vissel Kobe 2 win dan 3 kali lose, sedangkan dari tim Jeonbuk 2 win, 2 lose dan 1 kali draw. Dari kedua tim belum pernah bertemu di laga-laga sebelumnya dan berdasarkan analisa di sini saya cukup yakin untuk memegang tim Jeonbuk ya teman-teman, dengan menahan 1/2 bola atas tim Vissel Kobe. Di prediksi yang terakhir mempertemukan klub Mizuhaka melawan Wuhan Three Towns dari kompetisi China Super League.
Oke, dari segi peringkat saat ini Wuhan masih kokoh berada di peringkat pertama dengan 37 poin, sedangkan tim Meizouhaka berada di peringkat keempat dengan torehan 23 poin. Dari kedua tim berada dikabarkan pemainnya mengalami cedera, dan jika kita lihat 5 laga terakhir Meizouhaka 3 win, 1 lose dan 1 draw, sedangkan Wuhan Three Town sangat kokoh dengan 5 kali win streak berturut-turut ya teman-teman. Oke, dari kedua tim bertemu 2 kali di tahun lalu dengan Wuhan win 2 kali berturut-turut baik pertandingan kandang maupun tandang. Dari klub Wuhan sendiri memiliki rekor 13 kali tidak terkalahkan di pertandingan mereka ya teman-teman. Kesimpulannya untuk pertandingan ini saya lebih berani untuk memegang tim Wuhan dengan memberikan handicap 1,5 bola kepada tim Meizouhaka. Oke, jadi itu semua untuk prediksi hari ini. Jika ada keraguan, mohon dikoreksi kembali dan selalu utamakan prediksi teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Salam olahraga dan salam JP untuk kita semua.